Pertama, saya akan menjelaskan apa itu matrilineal. Matrilineal adalah sistem kekerabatan atau organisasi sosial di mana garis keturunan dan warisan diikuti melalui jalur ibu. Dalam sistem matrilineal, nama keluarga, harta warisan, dan status sosial biasanya diwariskan dari ibu kepada anaknya, terutama pada anak perempuan. Sistem ini menempatkan perempuan, terutama ibu, pada posisi sentral dalam struktur keluarga dan komunitas. Contoh masyarakat matrilineal dapat ditemukan di beberapa suku di Indonesia seperti Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, selain matrilineal, ada juga sistem patrilineal, yaitu sistem kerabatan atau organisasi sosial di mana garis keturunan atau warisan diikuti melalui jalur ayah. Nah, sistem ini mulai dari nama keluarga, harta warisan, dan status sosial biasanya diwariskan dari ayah ke anak-anaknya, terutama anak yang laki-laki. Sistem ini menempatkan laki-laki, terutama ayah, pada posisi sentral dalam struktur keluarga dan komunitas. Contoh masyarakat patrilineal dapat ditemukan di banyak budaya di seluruh dunia ya guys. Contohnya itu ada di Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, Nabil dan Azam kan udah membahas tentang matrilineal dan matrilineal. Coba dong ceritain tentang daerah asal kalian masing-masing secara singkat dan ciri khas matrilineal dan patrilineal apa yang ada di kebudayaan kalian. Mulai dari Aurel deh. Kalau saya sendiri, saya berasal dari daerah Palembang. Salah satu ciri matrilinealnya adalah garis keturunan dari ayah, yaitu struktur keluarga. Struktur keluarga cenderung berfokus pada pihak keluarga ayah. Kakak saya dan saya akan didefinisikan dengan nama keluarga ayah, dan peran ayah sangat dominan dalam pengambilan keputusan keluarga. Nah, saya kan dan Azam tuh dari daerah yang sama ya, yaitu Palembang. Kalau menurut kamu Zam, ciri khas dari Palembang dalam sisi matrilineal apa? Kalau yang saya tahu ya, kalau matrilineal itu beda sama patrilineal, karena kalau matrilineal itu kan garis keturunannya itu dari ibu. Nah, salah satu contohnya matrilineal dari daerah Palembang yaitu kepemimpinan sosial dalam komunitas yang menganut sistem matrilineal. Itu kayak pemimpin adat atau kepala suku mungkin dipilih dari garis keturunan ibu. Meskipun dalam beberapa kasus kepemimpinan ini juga bisa dipegang sama laki-laki kok. Wah, menarik juga ya sistem patrilineal dan matrilineal yang ada di daerah Palembang. Saya juga tahu bedanya sistem matrilineal dan patrilineal di daerah Palembang. Kalau Nabil nih, kamu dari daerah mana? Ciri khas daerah matrilineal dan patrilineal yang ada di daerah kamu? Kalau saya berasal dari daerah Jakarta. Salah satu ciri khas patrilineal dan matrilineal yang ada di Jakarta yaitu matrilineal warisan dan properti harta benda, seperti tanah atau rumah, biasanya diwariskan kepada anak perempuan. Hal ini memastikan bahwa properti tetap berada dalam garis keturunan ibu, menjaga kestabilan ekonomi dan sosial keluarga. Sedangkan untuk patrilineal yang ada di dalam Jakarta adalah peran ayah dalam keluarga. Ayah atau laki-laki tertua dalam keluarga biasanya memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Mereka dianggap sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Wah, menarik sekali ya ciri khas patrilineal dan matrilineal yang ada di Jakarta dan juga di daerah Palembang. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke kalian, menurut kalian perbedaan matrilineal dan patrilineal yang membedakan di antara keduanya apa sih? Menurut saya sendiri, perbedaannya itu sistem kekerabatan patrilineal dan melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan patrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan. Menarik juga ya sistem patrilineal dan matrilineal ini. Menurut kamu sendiri nih Zam, apakah sistem patrilineal dan matrilineal yang dapat saling berdampingan? Kalau menurut saya sih, sistem matrilineal sama patrilineal itu dapat saling berdampingan di dalam masyarakat. Meskipun hal ini bisa menimbulkan dinamika yang kompleks, tapi kehidupan sosial dan budaya di banyak tempat seringkali menunjukkan fleksibilitas dalam memadukan kedua sistem ini loh. Terutama dalam konteks perkotaan seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya, di mana berbagai budaya dan sistem kekerabatan saling berinteraksi. Yang dapat memajukan juga mendukung sistem ini adalah pengaruh lingkungan dan juga kesepakatan dari keluarga.
dari keluarganya masing-masing. Menurut kamu Nabil, apakah sistem matrilineal dan patrilineal ini masih relevan di zaman modern ini? Menurut saya, sistem ini masih sangat penting dalam zaman sekarang. Contohnya yaitu sistem kekerabatan baik matrilineal maupun patrilineal seringkali masih dianggap penting dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya. Mereka yang berasal dari komunitas tradisional atau etnis tertentu mungkin tetap menjalankan sistem ini sebagai bagian dari warisan budaya yang ingin dilestarikan. Dari podcast ini, saya menjadi bertambah wawasan tentang sistem matrilineal dan patrilineal yang ada di Indonesia. Mungkin yang dibahas pada podcast kali ini cukup sampai di sini saja ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan Pansel Bercerita hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan inspirasi baru dan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa terus berbagi ide-ide keren yang kita bahas hari ini dengan teman-teman kalian ya. Kita akan balik lagi kok minggu depan dengan topik yang gak kalah seru dan tentunya penuh kejutan. Jadi pastikan kalian tetap stay tune ya. Jumpa di episode berikutnya dan selalu ingat, belajar itu seru kalau kita menikmatinya. Keep exploring, keep learning, and have an awesome day at school. See you guys next time. Dadah!